Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali kita akan belajar latihan salah satu soal yang menerapkan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian 2 loop ya. Tentukan nilai I1, I2, dan I3 pada rangkaian berikut. Nah, di sana kan ada 2 kotak yang akan dibuat 2 loop ya. Misalkan kita beri loop yang pertama searah jam-jam yang ke sini, jadi loopnya itu arahnya bebas ya. Ini kita beri nama loop 1. Kemudian ini loop yang kedua ke arah berlawanan jam-jam, ini loop yang kedua. Nah, di sana I1, I2, I3 sudah ditentukan panahnya ya. I1 ke kanan, I2 ke kiri, dan I3 ke bawah. Oke. Langsung saja yang pertama. Di sini I1, I2, dan I3 kan terhubung pada satu titik percabangan di sini ya. Maka di sana berlaku persamaan hukum 1 Kirchhoff, di mana jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar, sehingga persamaan pada titik percabangan tersebut adalah yang masukkan I1 ke titik ini, I2 ke titik ini, I3 yang keluar. Maka I1 ditambah I2 akan sama dengan I3, atau kalau kita tuliskan di sana I3 akan sama dengan I1 plus I2. Nah, ini persamaan yang pertama ya. Oke. Yang kedua, misalkan kita cermati loop 1. Nah, loop 1. Oke. Loop 1 ini kan pertama menyentuh kutub negatif dari E1, berarti nanti ada minus E1. Kemudian menyentuh kutub positif dari E2, maka plus E2. Jadi jumlah GGL-nya kita hitung terlebih dahulu. Ditambah jumlah dari R secara total yang dilewati oleh masing-masing I-nya. Berarti yang kalau I1 kan melewati hambatan dalam dari E1 atau R kecil 1 dan R1. Untuk I3 itu R3 dan R kecil 2 ya. Berarti di sana ada R kecil 1 ditambah R1 kali I1, karena dilewati I1, ditambah R kecil 2 ditambah R3 kali I3. Nah, arahnya searah loop, maka I-nya positif semua ya. Berarti di sana sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilainya. Yang pertama minus E1, berarti ada minus 6 plus E2, maka plus 5 plus R1 kecil tadi 1 plus R1 besar 8 kali I1 plus R2 kecilnya 1 plus R3 nya 4 kali I3 sama dengan 0. Kita hitung, min 6 tambah 5 berarti minus 1, 1 tambah 8 berarti plus 9 I1 plus 1 tambah 4 5 I3 sama dengan 0. Sehingga kalau kita tulis persamaannya, maka 9 I1 tambah 5 I3 akan sama dengan 0. Akan sama dengan 1, berarti kok 0. Ini min 1 kan pindah jadi 1. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Oke, kita cek persamaan dari loop yang kedua ya. Loop 2. Oke, di sana berarti kan ada minus E3 karena ketemu kutub negatif, kemudian plus E2 ditambah I2 kan itu melewati R3 kecil dan R2 besar, berarti R3 kecil plus R2 besar kali I2 ditambah tetap R2 kecil tambah R3 besar I3 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, di sana ada minus E3 berarti minus 12 tambah E2 berarti tambah 5 plus R3 kecil R2 berarti 1 plus 12 I2 ditambah R2 plus R3, R2 itu R3 besar, berarti 1 plus 4 kali I3 sama dengan 0. Kita hitung, min 12 plus 5 berarti minus 7, plus 1 plus 12 berarti 13 I2, plus 1 plus 4 berarti 5 I3 sama dengan 0, sehingga 13 I2 plus 5 I3 akan sama dengan minus 7 menjadi plus 7. Ini persamaan yang ketiga atau dari loop yang kedua ya. Oke.
Kemudian kita cek pada persamaan yang pertama. Di sana tadi kan bahwa ada I3 itu bernilai sama dengan I1 plus I2. Nah, ini akan kita masukkan atau substitusikan ke dalam persamaan 2 dan 3 ya. Oke, substitusi. Nilai I3 yang kita gantikan dengan I1 plus I2. Yang pertama pada persamaan yang kedua. Nah, di sana ada 9I1 plus 5I3 sama dengan 1. Berarti kan ada 9I1 plus 5 kali I1 plus I2 sama dengan 1. Kemudian 9I1 ditambah 5 kali I1 5I1 plus 5 kali I2 5I2 sama dengan 1. Sehingga kita hitung 9I1 tambah 5I1 14I1 plus 5I2 sama dengan 1. Nah, ini persamaan yang baru lagi, yaitu misalkan persamaan yang keempat. Oke. Kemudian substitusi ke dalam persamaan 3. Nah, kita tulis di sini ya. Di sana ada 13I2 plus 5I3 sama dengan 7. Berarti 13I2 ditambah 5 kali I1 plus I2 sama dengan 7. Sehingga 13I2 ditambah 5I1 plus 5I2 sama dengan 7. 13I2 tambah, ini I1-nya dulu kita tulis di depan ya, 5I1 plus 13 tambah 5 berarti 18. I2 sama dengan 7. Nah, ini persamaan yang ke-5 gitu ya. Oke, karena papanya tidak cukup, kita lanjutkan. Kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, untuk tahap berikutnya kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Oke. Eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, di sana persamaan 4 dan 5 itu tadi kan ada 14 I1 plus 5I2 sama dengan 1. Kemudian yang kelima ada 5I1 plus 18I2 sama dengan 7. Nah, di sini kita akan menghilangkan nilai I1, maka yang atas kita kali 5, yang bawah kita kali 14. Nah, sehingga 14 kali 5 itu nanti akan ketemu 70I1 plus 5 kali 5 berarti 25I2 sama dengan 1 kali 5 berarti 5. 5 kali 14 70I1 plus 18 kali 14 sekitar 252. I2 sama dengan 7 kali 14 98. Nah, di sini kita kurangkan sehingga nilai I1 hilang ya. 25 dikurang 252 maka di sana ada minus 227. I2 sama dengan 5 dikurang 98 berarti minus 93. Sehingga nilai I2 itu sama dengan minus 93 per minus 227. Nah, di sini kan minus per minus maka nanti jawabannya positif ya. Berarti nilai I2 itu kalau kita bulatkan sekitar 0,4 ampere. Nah, di sini sudah ketemu nilai I2 ya. Nah, kalau nilai I2-nya positif atau yang lain itu berarti arah yang ada pada asumsi soal itu sudah benar gitu ya. Oke, lanjut. Misalkan kita pilih substitusi ke persamaan yang keempat untuk mencari I1 ya. Nah, di sana tadi ada 4I1. Oke, ke persamaan 4. Oh iya, benar, persamaan 4 ya. Ada 14I1 ditambah 5I2 sama dengan 1. Nah, maka di sana 14I1 ditambah 5 kali I2-nya 0,4 sama dengan 1. Nah, 5 kali 0,4 kan 2 ya. Berarti 14I1 plus 2 sama dengan 1. Maka 14I1 sama dengan 1 dikurang 2 yaitu minus 1. Maka nilai I1-nya sama dengan minus 1 per 14. Nah, di sini tandanya negatif berarti arahnya itu nanti berlawanan harusnya gitu ya. Nah, di sini I1 kita bulatkan menjadi desimal.
Nah, itu sekitar minus 0,07 ampere. Nah, ini adalah nilai dari I1 ya. Oke, lanjut kita masukkan ke nilai I3 nya. Nah, I3 tadi kan itu sama dengan I1 plus I2. Nah, berarti di sana sama dengan minus 0,07 plus 0,4. Nah, di sini sekitar 0,33 ampere. Nah, ini adalah nilai dari I3. Oke. Nah, kira-kira begitulah penyelesaian dari soal seperti ini ya. Nah, di sini banyak sekali pembulatan, berarti di sana yang sudah benar arahnya adalah I2 dan I3, sedangkan I1 tinggal dibalik ke kiri. Nah, gitu ya. Oke. Sekian, selamat belajar, semoga bermanfaat.